Bahan utamanya yaitu bahan yang mengandung banyak protein, teman-teman. Kalau wanginya busuk itu Ya. gagal. Oh ya. Ini gimana aromanya? Coba. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat asam amino. Jadi saya ingin sedikit share tentang sedikit ilmu yang saya punya mengenai pembuatan asam amino. Tentu saja asam amino banyak manfaatnya, teman-teman, untuk tanaman kita, terutama di musim kemarau yang sangat panas terik matahari, menyebabkan tanaman akan lesu karena terlalu kepanasan. Dan di musim hujan, intensitas hujan sangat tinggi, curah hujan sangat tinggi, terutama di Kabupaten Bogor. Nah, itu juga akan jadi satu masalah untuk tanaman kita. Artinya, tanaman kita dapat mengalami stres akibat cuaca, baik hujan maupun panas yang terlalu berlebihan. Nah, bagaimana pencegahannya supaya pohon kami tetap memiliki imunitas yang tinggi atau daya tahan tubuh yang kuat menghadapi cuaca yang ekstrim, teman-teman? Salah satunya dengan pengaplikasian asam amino. Asam amino ini sebagai zat stimulan, artinya asam amino ini bisa membentuk daya tahan tubuh, antibodi tanaman supaya lebih kuat menghadapi berbagai macam cuaca, teman-teman. Tidak mudah stres lah intinya, sehingga pertumbuhan akan tetap terjaga. Asam amino ini sebagai infus yang bisa memberikan sumber energi pohon untuk lebih cepat merecovery sel jaringannya yang sedang sakit akibat lingkungan. Asam amino ini adalah hasil dari proses hidrolisis menggunakan katalis atau suatu enzim proatase, yang dimana enzim proatase ini dimiliki oleh nanas ya. Nanas ini sebagai sumber katalisnya, dia memiliki zat yaitu bromelin, atau ada alternatif lain, kita bisa menggunakan daun pepaya. Daun pepaya ini mengandung katalis atau zat papain. Pembuatan asam amino kali ini saya biasa menggunakan zat bromelin sebagai katalisnya dari nanas, teman-teman. Asam amino ini sangat dibutuhkan oleh tanaman di fase vegetatif, terutama di musim hujan, sebagai pengganti pupuk yang sumber nitrogen. Jadi asam amino ini alternatif lain dalam penggunaan pupuk nitrogen di musim hujan. Dengan pemberian asam amino yang secara teratur akan mempercepat atau menjaga laju pertumbuhan pada pohon fase vegetatif. Pohon-pohon yang ada di kebun kami, yaitu durian dan alpukat, alhamdulillah selama kami konsisten menggunakan asam amino ini, pertumbuhannya relatif cukup bagus. Di usia 3,5 tahun kami akan program pembungaan, teman-teman. Jadi kami terus mengawal tahun ke tahunnya supaya nanti di angka 3,5 tahun pohon kami sudah siap di program pembungaan. Bagaimana proses pembuatannya dan bahan apa saja yang harus disiapkan untuk pembuatan asam amino ini. Nah, tentunya kita akan bahas secara detail dalam video ini. Saya dibantu Wak Entur tentunya ya. Yang tentu saja bahan utamanya yaitu bahan yang mengandung banyak protein, teman-teman. Kami di sini menggunakan ikan air tawar, yaitu ikan mas, hasil dari memancing, sebanyak 20 kg dalam proses pembuatan asam amino kali ini, teman-teman. Sebanyak 50 liter kompan di belakang saya ini. Nah, kami membuat sebanyak 50 liter asam amino dengan menggunakan 20 kg ikan mas atau sumber protein, sumber utama dari pembuatan asam amino ini. Bahan-bahan yang kedua, kami menggunakan nanas sebagai zat atau enzim proatasenya karena memiliki kandungan bromelin, kandungan katalis yang bisa kami gunakan untuk pembuatan asam amino. Dan bahan yang ketiga, kami menggunakan M4 sebagai mikroorganisme lokal supaya membantu proses dalam pembuatan asam amino ini, teman-teman. Sebanyak 2 botol kami gunakan atau 2 liter M4 dalam proses pembuatan asam amino sebanyak 50 liter. Tidak lupa kami menggunakan molasses sebagai sumber makanan dari mikrobanya ini supaya lebih nyentang ya, lebih nampol mikroba ini dalam merombak bahan baku yang ada dalam gentongnya nanti. Nah, dari bahan-bahan itu kami campurkan nanti menjadi satu kesatuan dalam gentong, dan kami akan memfermentasikan selama lebih kurang 20 hari, teman-teman, sebelum siap digunakan. Nah, setelah 20 hari proses pembuatannya, asam amino ini sudah siap kami aplikasikan ke tanaman-tanaman yang ada di kebun warrior, terutama tanaman durian dan alpukat.
Oke, langsung saja ya kita lihat bagaimana cara proses pembuatannya bersama kami dan Wantur. Sikat. Bahan utama protein ikan mas ini kami masukkan ke dalam gentong sebagai alat fermentasinya, teman-teman. Nah, semua kami masukkan ke dalam gentong ini dan kemudian ditambah dengan M4 sebanyak 2 liter yang akan dimasukkan ke gentong. Oke, masukkan Wantur. Oke, seperti ini teman-teman ya, dicampurkan semua M4 ini atau sumber mikrobanya ini ke dalam gentong fermentasi. Nah, setelah nanas ini di blender lalu dimasukkan ke dalam gentong, teman-teman, seperti ini semuanya, Mang. Terus nah, oke, dimasukkan seperti itu. Jadi molase sebanyak 3 liter kami campurkan juga ke gentong fermentasi ini. Nah, seperti itu teman-teman ya proses pembuatannya. Setelah bahannya dicampur seperti ini, kemudian diaduk hingga rata, Mang. Nah, setelah diaduk hingga rata, tutup rapat teman-teman. Nanti setelah tutup rapat, setiap 5 hari sekali akan kami buka karena untuk membuang gasnya. Oke, setelah fermentasi 20 hari yang lalu, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini ya, Mang ya. Ya, coba aduk, Mang. Fermentasi sekitar 20 hari teman-teman. Masih ada ini gak ikannya, Mang? Ini nggak ada. Udah hancur ya? Ya. Coba, Mang, jadi teman-teman, kalau asam amino yang berhasil dan yang gagal itu perbedaannya dari aroma. Kalau aromanya wangi khas kayak tape, Mang, nah itu berarti berhasil. Kalau wanginya busuk itu Ya. gagal. Oh ya. Ini gimana aromanya? Coba. Kayak asam-asam itu. Oh, kayak aroma tape ya? Ya. Nah, itu berarti aroma khas fermentasi memang seperti itu, Mang. Berarti ini berhasil, Mang ya? Ya. Oke, nanti kita aplikasikan ke pohon durian dan alpukat yang ada di kebun. Teman-teman, seperti itu ya proses cara pembuatan asam amino, seperti apa manfaatnya dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan, berapa lama proses pembuatannya sudah saya bahas dalam video ini. Semoga ilmu yang sedikit ini yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari Kebun Warrior, semoga teman-teman sehat selalu dan tanamannya cepat tumbuh dan berbuah. Salam.